Hai, halo, gimana hari ini? How's your day? Bad day ya? It's okay, kalau kamu klik video ini, berarti kamu sebenarnya lagi butuh comfort. Ada apa sih hari ini? Mungkin teman-teman lagi gak baik, keadaan kamu not that simple untuk dijelasin. Dan mungkin yang paling parah, you feel so alone. It's okay. Sebelum kita kasih kamu comfort, aku mau ajak kamu untuk menerima bahwa tidak apa-apa kok untuk merasa lemah pada saat ini. Mungkin kadang kamu sampai gak mau cerita ke siapapun karena merasa gak akan ada yang paham. Kamu mungkin merasa orang tua, teman, mungkin jauh dari kamu. Mungkin kamu merasa alone banget. Nobody gets you. But one thing for sure, God is there for you. Sama kayak aku hari ini. Don't worry, I'm here for you. Jangan merasa lebay, jangan merasa kekanak-kanakan untuk mengakui kalau kamu lagi lemah hari ini. It's a comforting story for you today. I'm gonna tell. Jadi gimana kalau sekarang ambil posisi enak, yang santai, rebahan. I would suggest untuk pasang headphone, matikan lampu, dan try to close your eyes. Bukan untuk tidur, tapi untuk menenangkan diri. Sambil listen to my voice. Oke, yang pertama, kamu gak sendirian kok. Sebenarnya ya, di dunia ini, semua orang punya masalah. Semua orang punya insecurity. Tapi mungkin levelnya berbeda, di timing yang berbeda, dan mungkin kekuatan kita kan juga berbeda-beda. Tapi bukan berarti kamu nih lemah. You just need time to recover. It's okay. Abis ini, istirahat, tidur, makan yang enak, yang oke, take a good shower, sleep, and I'm sure tomorrow you'll be okay again. Aku mau ajak kita untuk dengar sebuah ayat yang sangat indah, yang sebenarnya perlu kita baca tiap kali kita merasa down seperti hari ini. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Dan ini akan kita lakukan sekarang. Yuk, kamu pejamkan mata, izinkan kamu meletakkan semua beban kamu, rasa sedih kamu, kebete-betean kamu ke dalam tangan Tuhan. Mungkin rasanya pengen marah. Mungkin kamu hari ini juga udah terlanjur sumpah serapah mungkin. It's okay, forgive yourself. Boleh kok sedih sekarang sebentar. Tapi ingat, abis ini you'll be alright again. Let yourself to be weak for a moment. Let God heal you. Let my voice guide you. And you'll be fine. Sekarang gimana rasanya setelah meletakkan semuanya ke dalam tangan Tuhan? Yang kamu perlu tahu adalah masalah kamu gak pernah terlalu kecil kok untuk diceritakan. Mungkin ada orang-orang, mungkin teman dekat yang bilang, ini begini aja kok ngeluh, ini mah bukan apa-apa, ini doang kok, payah loh, gak kuat. Maybe other people say that. Tapi aku mau bilang, dan Tuhan juga mau bilang, if it bothers you, it matters. Karena sesuatu yang menyakiti, if it's painful, it means it matters. Semua yang menyakiti artinya penting untuk kamu. Gak apa-apa kok, kuatin diri kamu. It's okay. Sekali lagi aku mau bilang, it's okay. Kamu boleh kok mencari comfort di sini.
Matthew 11 verse 28. Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Betapa indahnya kalimat ini. Kalau kita mau ngomong nih soal beban hidup, ketakutan, dan pilihan untuk mencari comfort, sebenarnya ya guys, ada satu tokoh Alkitab bernama Daud. We know him, kita pikir kita tahu cerita dia. Iya loh, si Daud yang ngalahin Goliat. Tapi kalian perlu tahu loh, Daud itu berkali-kali menghadapi yang namanya depresi. Kenapa? Coba kita bayangin, jadi raja tuh gak gampang loh. Yang ngata-ngatain banyak, nyinyirin banyak, begini salah, begitu salah. Jadi kalau kalian merasa masalah kalian berat banget, you can laugh a bit, relax a bit. Daud pernah ngalamin ini semua, bahkan mungkin dalam aspek yang lebih besar, lebih banyak, lebih sulit. Dan ada satu kejadian di mana Daud lagi takut banget karena dia dikejar-kejar sama musuhnya, dan dia kepepet di dalam sebuah gua menunggu kapan dia akan ditangkap dan bisa aja dibunuh. Sekarang aku mau bilang, Daud takut gak? Yes. Kalau mau ngomongin yang negatif-negatif, bisa gak Daud ngebayangin sama musuhnya diapain? Dihukum mati kali? Dipenggal kali? Oke, it's a comfort audio, I know. Tapi aku mau bilang maksudnya adalah dia juga punya ketakutan dan anxiety itu. Dan kamu tahu cara dia melepaskan rasa takutnya apa? Dia justru membayangkan, memejamkan matanya, Tuhan sedang membimbing dia di padang rumput yang hijau. Jadi kita bisa praktekkan loh apa yang dia lakukan. Dia membayangkan yang indah-indah. Ayo, kita kalau lagi bete, butuh comfort, biasanya malah nangis sendiri, nyalain diri sendiri. Pikiran kita mungkin udah kemana-mana, marah-marah. Tapi Daud sampai membayangkan yang indah-indah dan dituliskan di Mazmur. Aku bacain ya sambil kamu relax dan coba visualisasikan ini adalah kamu seperti ini. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adem banget kan? Aku mau kalian pikirkan lagi Mazmur Daud barusan dan mendapatkan kedamaian yang kalian inginkan. Masih sangat banyak tokoh Alkitab yang depresi kok, punya rasa takut. The amazing thing about mereka yang di Alkitab adalah mereka tuh gak ada bedanya sama kita kok. Manusia juga. Punya ketakutan gak? Takut. Tuhan aja sebelum disalib ketakutan guys. Anxiety, fear, depression itu sebenarnya biasa aja. Very biasa aja. Tahu gak apa yang luar biasa? Ketika kita bisa bangkit. Jatuh itu mah biasa. Apa yang keren banget
apa yang luar biasa, apa yang gokil banget. Ketika dari jatuh itu, kita bisa bangkit lagi. Itu yang luar biasa. Tapi at the moment, let yourself to rest. Nabi Elia aja yang pernah mengalahkan 350 Nabi Baal mengalami depresi dan minta Tuhan mengakhiri hidupnya. Udah gak kuat lagi katanya. Tuhan kemudian apa? Tuhan berikan dia comfort. Tapi before God gave him comfort, Tuhan izinkan dia tidur, beristirahat. Kemudian Tuhan memberi dia makan. Why don't you do the same thing to yourself? Izinkan diri kamu sebentar aja, a few hours. Istirahat. Biar tubuh jasmaninya istirahat dulu. Setelah itu makan. Tubuh jasmani juga butuh nutrisi. Sleep well. Take a good shower, baca firman Tuhan, dan yang paling penting, trust yourself. After this, you'll be fine. I'll stop speaking right here, tapi untuk beberapa menit ke depan, musik akan terus berjalan. Gak usah melek dulu, take your time untuk memejamkan mata, berbicara kepada Tuhan. Kata-kata gak usah kayak syair, gak usah indah kayak Mazmur Daud tadi. Speak true from your heart. Pray to Jesus. What do you want? Ask Him. If you want help, ask Him. If you want guidance, ask Him. One thing for sure, you are not and will never ever be alone. God loves you and I love you.